Kita lanjutkan dua sisi. Pilpres 2024 ini menjadi yang paling meriah mungkin ya dan paling ditunggu-tunggu dalam sejarah perpolitikan Indonesia. Karena pertama kali dalam sejarah akan ada kandidat yang paling muda sebagai cawapres muncul. Dan juga di Pilpres 2024 nanti suaranya anak muda sangat-sangat diperebutkan. Makanya malam hari ini saya juga akan berikan kesempatan nih untuk anak muda. Boleh maju ke depan? Siapa? Fabian. Betul, Fabian. Fabian, kamu tadi dari awal mengikuti ya Ya. diskusi kita. Ada nggak yang ingin kamu tanyakan ke tiga jubir dari kandidat di depan ini? Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam, saya Fabian. Sebenarnya saya mau jelaskan posisi saya sebelumnya dulu. Saya adalah salah satu ibaratnya pemilih yang masih mengambang. Oke. Belum Undecided menentukan voters pilihannya ya? yang mana. Karena bisa dilihat lah di media-media digital masih banyak yang ibaratnya saling menyerang satu sama lain lah ibaratnya kayak gitu ya. Yang ingin saya tanyakan adalah untuk cawapres sendiri, apa yang bisa ditawarkan oleh masing-masing cawapres tentang mengenai anak-anak muda, kepada anak-anak muda gitu. Terutama mereka-mereka yang masih mengambang dalam pilihannya gitu. Oke, terima Itu kasih aja, Fabian. terima Tepuk tangan dong buat Fabian. Silakan duduk lagi. Tapi ngomong-ngomong ada berapa banyak di sini yang belum memutuskan? Boleh? Saya angkat Belum tangan. memutuskan? Angkat tangan? Ya. Oh banyak juga ya. Kalau di sebelah sana dari UHAMK berapa banyak yang belum memutuskan? Belum memutuskan memilih? Wah banyak juga. Emang banyak ya ternyata ya. Kamu belum memutuskan juga? Iya, anak muda bukan. Jadi banyak ini undecided voters ini ya. Undecided voters ini kalau hasil survei terakhir itu. Tas. Kalau dari hasil survei itu ada sekitar 28% ya, Hensat ya, kalau tidak salah yang undecided voters. Oke, saya mulai dari nomor 2 dulu. Apa yang ditawarkan untuk mereka, teman-teman muda ini yang belum memutuskan memilih? Hai teman-teman muda, kita pasti nggak pengen ya playlist Spotify kita diatur sama orang lain. Apalagi kalau seandainya kebijakan-kebijakan yang berdampak pada kita itu diatur oleh orang-orang yang nggak ngerti soal kita. Tawaran kita dari Prabowo Gibran adalah adanya salah satu di antara kandidat itu adalah abang kita. Om mungkin juga, atau mungkin paman juga. Dan itu beneran, mudanya tuh beneran. Dia telah bisa menerobos langkah ini sejauh ini, mungkin dengan segala dinamikanya. Tapi memang butuh dia. Dan saya juga termasuk orang yang percaya bahwa representasi anak muda itu penting sekali. Nah oleh karena itu teman-teman, untuk Prabowo Gibran, teman-teman yang belum menentukan pilihan gak apa-apa, chill aja. Masih ada 50 harian lagi. Tapi mulai hari ini silakan follow Pak Prabowo, silakan follow Pak Gibran. Dan lihat kejutan-kejutan yang ada di sana. Pasti teman-teman actively gadget semua. Dan teman-teman bisa melihat dari sini bahwa kita punya banyak sekali program-program untuk teman-teman. Saya nggak perlu sampaikan sekarang, tapi teman-teman follow aja. Thank you. Oke, terima kasih. Saya minta Michael, apa yang ditawarkan untuk mereka yang belum memutuskan? Ya, bagi teman-teman pemuda yang belum memutuskan, ini perjalanan kan masih panjang ya sebagai individu. Sama seperti bangsa ini masih muda juga. Artinya ruang gerak, ruang berkreasi itu sangat penting. Tapi yang paling penting itu kesempatan dan keadilan. Itu yang harus ada. Enggak semua orang punya orang tua yang bisa bukain jalan, enggak semua orang punya om yang bisa bukain jalan, atau abang yang bisa bukain jalan. Kadang-kadang kita harus berusaha diri kita sendiri. Tapi mental itu harus ada, mental pejuang itu harus ada. Dan Pak Ganjar, Pak Mahfud juga dua-dua orang yang menunjukkan bahwa mereka punya mental itu. Dari awal, dari masih muda, berjuang. Dan kita mau menunjukkan bahwa untuk menuju Indonesia Emas kita berjuang sama-sama. Kalian juga bagian dari perjuangan walaupun kita bukan siapa-siapa. Tapi kita bisa wujudkan bersama-sama. Baik, terima kasih Michael. Terakhir, Ya, Bung Semi, silakan. ya. Jadi gini teman-teman, capek gak sih lo? Lo tuh tetap begitu pulang atau begitu lulus nanti, kalian akan dihadapi oleh pekerjaan, lapangan pekerjaan. Dan di sana kita dihadapkan oleh kondisi di mana orang dalam akan lebih diperhatikan daripada kita yang bukan anak siapa-siapa. Hal ini terjadi di Republik ini hari ini. Negara ini punya kita semua, bukan punya satu keluarga. Ini harus diubah. Itulah kenapa kita butuh perubahan hari ini teman-teman. Yang kedua teman-teman, lapangan pekerjaan sekarang tuh udah sulit. Udah susah nyari kerjanya, kalah sama orang dalam juga. Lapangan pekerjaannya sulit. Anies Baswedan dan Caimin menjanjikan 15 juta lapangan pekerjaan baru. Dan teman-teman tahu di luar sana saat ini petani sedang berteriak keras. Sulitnya harga-harga bahan pokok. Petani kekurangan uang untuk bisa membeli bibit, membeli pupuk. Dan rakyat-rakyat miskin di kota juga masih kekurangan bahan pangan. Dan hari ini itu terus terjadi. Apakah mau dilanjutkan? Tidak teman-teman. Kita butuh perubahan. Kita butuh Anies Baswedan dan Caimin untuk merubah ini semua. Itu aja teman-teman. Baik, terima kasih. Sudah sangat jelas ya.
Singkat. Teman-teman yang masih belum memutuskan. Anggap saja 3 orang di depan ini iklan di media sosial, iklan di TikTok, iklan di Instagram, iklan di X gitu ya. Jadi anggap aja semua iklan itu bagus, tapi pilih yang memang benar-benar teman-teman butuhkan untuk kehidupan teman-teman nantinya. Oke, bijaksana sekali Pak dosen. Luar Terima biasa. kasih. Bung Hendra, Saya juga terima nggak kasih. nyangka saya ngomong gitu. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan buat yang undecided atau yang belum memutuskan bisa benar-benar mencerna ya apa pesan-pesan dari masing-masing kandidat. Dan besok diperhatikan debat capres dan cawapres, besok cawapres yang akan tampil. Silahkan dinilai masing-masing kandidatnya mana kira-kira yang visi misinya paling cocok. Jangan sampai Anda golput. Baik, saya Dwi Agia, saya tutup 2 sisi malam hari ini. Kami mengabarkan Anda putuskan. Kita jumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa.